Info terbaru di ASN News kali ini terkait dengan perjuangan P3K di MK ditolak. Namun, Komisi 2 merespon hal positif terkait dengan nasib P3K menjadi PNS. Lalu, bagaimana kabar gembira bagi sahabat-sahabat P3K? Berikut langsung tahu ulasan lengkapnya. Perjuangan P3K di MK kandas, anggota DPR respon, simak kalimatnya. Mahkamah Konstitusi atau MK menolak permohonan uji materi 84 PUU 24/2026 yang diajukan oleh Fine dan seorang dosen P3K. Informasi ini sudah kita kutip informasi kemarin ya sahabat-sahabat. Kita lanjutkan saja terkait dengan respon dari DPR. Gugatan uji materi berkaitan dengan perbedaan status P3K dan PNS. Merespon putusan MK, Komisi 2 DPR menegaskan pembenahan sistem ASN merupakan kewenangan pembentuk undang-undang, yakni DPR dan pemerintah. Nah, ini perlu digarisbawahi ya oleh sahabat-sahabat, bahwasanya untuk alih status P3K ke PNS itu memang keputusan dari DPR dan pemerintah. Jadi yang mengajukan itu usulannya adalah dari DPR. Jadi kalau terkait dengan MK itu tidak ada kaitannya sebetulnya ya sahabat-sahabat, maksudnya tidak sesuai dengan koridornya ya. Selanjutnya, anggota Komisi 2 DPR RI Eka Widodo menjelaskan amar putus MK yang tidak menerima permohonan itu baru sebatas menguji aspek formil. Jadi hanya aspek formilnya saja. Dengan demikian, perdebatan mengenai kesetaraan ASN yang terdiri dari PNS dan P3K tetap menjadi ranah kebijakan legislasi. Perlu dicatat di sini sahabat-sahabat. Saya cek ya di sini, saya bold kebijakan ini yaitu kebijakan legislasi. Putusan ini menjadi pengingat bahwa pembenahan sistem ASN adalah tanggung jawab untuk undang-undang. DPR akan memastikan setiap aparatur negara mendapatkan kepastian hak dan melakukan yang adil, kata Edo, sapaan akrabnya. Dia menyebutkan MK tersebut bersifat formil dan tidak menguji konstitusionalitas norma pasal yang dipersoalkan. Oleh karena itu, menurut dia, langkah reformasi ASN harus ditempuh melalui mekanisme legislasi di DPR bersama pemerintah. Dan ini sudah berjalan ya sahabat-sahabat. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Perumusan kebijakan ASN, Edo menekankan bahwa tetap berpijak pada Undang-Undang NRI tahun 1945 khusus prinsip kesetaraan di hadapan hukum serta jaminan atas pekerjaan yang layak. Namun dia juga mengatakan bahwa konstitusi membuka ruang adanya perbedaan sepanjang didasarkan pada alasan yang rasional dan proporsional. Namun tidak ada salahnya untuk melakukan gugatan uji materi UU ASN tahun 2023 di MK. Perbedaan status antara P3K dan PNS tidak serta-merta bertentangan dengan konstitusi. Ya, ini perlu dicatat. Dalam perspektif kebijakan publik, Edo menilai PNS dan P3K memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling melengkapi. Meskipun begitu, dia mengakui perlu langkah konkret untuk mencegah kesenjangan yang merugikan salah satu pihak. Hak dasar seperti perlindungan kerja, standar pengupahan, dan jaminan sosial harus dirumuskan secara lebih adil dan terukur. Itu juga mendorong agar meritokrasi menjadi fondasi utama dalam sistem kebijakan negara ke depan. Seluruh proses rekrutmen, promosi, dan evaluasi ASN harus berbasis kompetensi dan kinerja, bukan semata perbedaan status administratif. Selanjutnya, selain itu ia mengusulkan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi ASN guna memastikan kepastian hukum dan menghindari multitafsir. Reformasi ASN harus dilakukan secara terukur berbasis data dan mempertimbangkan keberlanjutan fiskal negara. Ini bukan hanya soal hukum, tetapi juga menyangkut tata kelola pemerintah yang efektif demikian. Itu. Kita kembali scroll ke atas ya sahabat-sahabat terkait dengan penolakan perjuangan P3K ditolak di MK, namun respon dari DPR RI ini positif ya untuk sahabat-sahabat terkait dengan hal tersebut. Karena apa? Menegaskan pembenahan sistem ASN merupakan kewenangan pembentuk undang-undang atau DPR dan pemerintah. Dan perlu diketahui juga terkait dengan peralihan status P3K dan PNS tetap melalui kebijakan legislasi. Mekanisme legislasi ini di DPR bersama pemerintah, itu perlu dicatat. Dan terkait dengan hal tersebut akan dirumuskan di RUU ASN tahun 2026. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat ya sahabat-sahabat terkait dengan respon dari Komisi 2 Edo terkait dengan penolakan perjuangan P3K di MK. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Terus pantau informasi terbaru terkait dengan perjuangan P3K menjadi PNS hanya di kanal YouTube ini. See you next time.